Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 15 gaya kepemimpinan, tugas mata kuliah kepemimpinan dari dosen pengampu Bapak Andri Zainal SEMSI. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Putri Andrasya. Saya Amelia Husna. Saya Tatap Mai Florencia Sinaga. Baiklah, ini adalah hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai gaya kepemimpinan autokratis atau sering disebut dengan otoriter. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas keputusan dan tidak melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik dari gaya kepemimpinan autokratis ini, yang pertama itu pemimpin membuat keputusan sepenuhnya sendiri dari keputusannya. Yang kedua, mengontrol hampir semua aspek pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi satu arah, yaitu dari kepemimpin ke anggota tim. Dan yang terakhir, kurang fleksibel dan cenderung memerintah. Pendapat pro akan gaya kepemimpinan ini, yang pertama itu efisien dalam situasi darurat atau kritis. Yang kedua, mengurangi kebingungan dan memastikan tugas dilaksanakan dengan cepat dan jelas. Dan yang terakhir, cocok untuk kelompok dengan keterampilan rendah atau tidak terbiasa bekerja mandiri. Kontranya, yang pertama itu dapat menyebabkan kebosanan dan frustasi di kalangan anggota tim. Yang kedua, menghambat kreativitas dan inovatif. Yang terakhir, anggota tim merasa kurang dihargai atau terlibat. Situasi yang tepat untuk gaya kepemimpinan ini yaitu dalam kondisi darurat seperti bencana atau situasi kritis yang memerlukan keputusan cepat. Yang kedua, lingkungan kerja yang sangat terstruktur dan terkontrol. Contohnya itu Kim Jong-un dari Korea Utara. Institusinya pemerintahan. Penerapan gaya kepemimpinannya, Kim Jong-un adalah pemimpin otoriter yang sering mengeksekusi mati bawahannya jika tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya atau rakyatnya jika melanggar peraturan. Kim Jong-un tidak banyak melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Ia merupakan sosok pemimpin dengan tipe the control. Menurut Patrick Peter, tipe ini adalah pemimpin yang menjadi otak dari jalannya pemerintahan. Pemimpin ini cenderung tegas dan keras terhadap bawahannya. Yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis mengedepankan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dengan memimpin yang berfungsi sebagai fasilitator. Karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratis ini, yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dengan anggota tim, komunikasi dua arah. Yang kedua, pemimpin mendengarkan masukan dan pendapat tim. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi. Pendapat pro dari gaya kepemimpinan ini yaitu meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan tim terhadap pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi karena anggota tim merasa dihargai. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan inklusif. Kontranya yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lama. Yang kedua, bisa kurang efektif dalam situasi darurat atau kegiatan keputusan dalam mengambil dengan cepat. Yang terakhir, dapat menyebabkan kebingungan jika tidak ada pemimpin yang kuat untuk mengarahkan. Situasi yang tepat untuk menggunakan gaya kepemimpinan ini yaitu dalam lingkungan kerja yang dibutuhkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Yang kedua, kegiatan anggota tim memiliki keahlian yang cukup dan dapat membuat kontribusi berarti. Contohnya itu Tri Risma Harani. Institusinya Kementerian Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Penerapan gaya kepemimpinannya yaitu Risma terkenal dengan gaya kepemimpinan demokratis saat memimpin Surabaya dan kini ia di Menteri Sosial. Ia sering turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan mencari solusi bersama-sama. Risma juga mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran sosial, menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang dihormati di dalam negeri dan dikenal hingga luar negeri. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan laissez-faire.
Kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk membuat keputusannya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemimpin. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama itu pemimpin cenderung memberikan tim bekerja sendiri tanpa intervensi. Yang kedua, memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk menentukan cara bekerja mereka. Yang ketiga, pemimpin lebih berfungsi sebagai pengamat atau fasilitator jika diperlukan. Pendapat pro dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama itu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian anggota tim. Yang kedua, memungkinkan inovasi dan kreatif dari yang tinggi. Dan yang terakhir, cocok untuk tim yang sangat berpengalaman dan mandiri. Kontranya yaitu bisa terlalu idealisis atau ambisius. Yang kedua, membutuhkan waktu dan energi yang besar untuk menciptakan perubahan. Situasi yang tepatnya yaitu ketika organisasi membutuhkan perubahan besar atau transformasi. Yang kedua, dalam tim yang siap berinovasi dan berkomitmen untuk mencapai jangka panjang. Contohnya itu Ahmad Zaki. Institusinya Bukalapak. Penerapan gaya kepemimpinan sebagai pendiri Bukalapak, Ahmad Zaki menerapkan gaya kepemimpinan ini dengan memberikan kepercayaan penuh pada timnya untuk berinovasi. Ia membangun kebudayaan kerja yang mendorong kreativitas tanpa banyak campur tangan, yang membantu Bukalapak menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Pendekatan ini sukses. Bukalapak membuat Zaki terkenal di komunitas bisnis internasional. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi dengan menciptakan perubahan positif. Karakteristik ya dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, pemimpin menginspirasi visi jangka panjang. Yang kedua, mendorong perkembangan pribadi dan profesional anggota tim. Yang ketiga, menekankan pentingnya nilai dan tujuan yang lebih besar daripada keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, pemimpin menjadi teladan bagi tim. Pro-nya, meningkatkan motivasi dan komitmen anggota tim. Yang kedua, mendorong inovasi perubahan positif. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan tim. Kontranya, bisa terlalu idealisis atau ambisius. Yang kedua, membutuhkan waktu dan energi yang besar dan menciptakan perubahan. Dan yang terakhir, pemimpin harus sangat berkarisma dan bisa memotivasi dengan kuat. Situasi yang tepatnya, ketika organisasi membutuhkan perubahan besar atau transformasi dalam tim yang siap berinovasi dan berkomitmen untuk mencapai jangka panjang. Contohnya itu Sandiaga Uno, institusinya itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penerapan gaya kepemimpinan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menerapkan gaya transformasional dengan menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama saat pandemi. Ia mendorong inovasi dan pengembangan destinasi wisata yang menarik bagi turis lokal dan mancanegara, menjadikannya pemimpin yang disegani di bidang pariwisata internasional. Yang kelima, gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran atau antara pemimpin dan anggota tim, di mana pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan hasil kerja. Yang kedua, pemimpin menciptakan target dan tujuan jangka pendek. Dan yang terakhir, pemimpin lebih berorientasi pada aturan dan prosedur. Pendapat pro-nya, yang pertama, jelas dan terstruktur. Yang kedua, cocok untuk situasi yang membutuhkan pencapaian hasil yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan yang jelas bagi kinerja baik. Kontranya, yang pertama, bisa mengurangi kreativitas dan inisiatif. Yang kedua, tidak menginspirasi atau mendorong perkembangan jangka panjang. Yang ketiga, relasi pemimpin anggota tim bisa terasa lebih mekanistik. Situasi yang tepat yang digunakan untuk gaya kepemimpinan ini adalah yang pertama itu dalam organisasi yang membutuhkan hasil yang
cepat, dan terstruktur. Dan kedua, ketika pekerjaan membutuhkan perhatian pada detail dan pencapaian target tertentu. Contohnya itu Bambang Brojonegoro, institusinya PT Telkom Indonesia dan mantan Menteri Riset dan Teknologi. Penerapan gaya kepemimpinannya saat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, Bambang menetapkan gaya transaksional dalam mencapai target-target inovasi nasional. Ia berfokus pada pencapaian hasil konkret seperti meningkatkan anggaran penelitian dan inovasi di bidang teknologi, serta memberikan insentif kepada peneliti yang mencapai target. Pendekatannya dapat memperhatikan internasional karena mendorong Indonesia menjadi lebih kompetitif dan di bidang riset teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan servant leader yang keenam, yaitu kepemimpinan servant leader berfokus pada melayani kebutuhan anggota tim dan membantu mereka berkembang serta memprioritaskan kesejahteraan mereka. Karakteristiknya yaitu pemimpin melayani dan mendukung anggota tim. Yang kedua, fokus pada pengembangan dan kesejahteraan individu, mendengarkan, berempati, dan mengutamakan hubungan interpersonal. Pendapat pro tentang kepemimpinan ini yaitu yang pertama, kepemimpinan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan komitmen tim. Kontranya yaitu bisa dianggap terlalu pasif atau kurang tegas. Yang kedua, pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Dan ketiga, bisa mengurangi otoritas seorang pemimpin. Situasi yang tepat dalam memakai kepemimpinan ini yaitu dalam lingkungan kerja yang fokus pada kolaborasi dan kesejahteraan anggota tim ketika organisasi ingin meningkatkan hubungan interpersonal. Contoh yang memakai gaya ini yaitu Ibu Dian Andrayeswari, seorang institusi pemerintah, atau Presiden Direktur Shell Indonesia. Beliau adalah perempuan Indonesia pertama yang menjabat sebagai Presdir Shell Indonesia. Ini menjelaskan baginya sebagai CEO yang sangat penting untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengobservasi secara langsung. Beliau mengatakan, saya menginvestasikan waktu saya untuk mendengarkan tim dan mengobservasi mereka agar mereka selalu tumbuh. Hal tersebut saya lakukan bukan hanya di zaman pandemi ini. Beliau mengutamakan adalah perkembangan tim dia sendiri. Yang ketujuh ada gaya kepemimpinan situasional. Pengertiannya yaitu kepemimpinan situasional menyatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Karakteristiknya yaitu yang satu adalah pemimpin dapat mengubah gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan tim dan situasi. Yang kedua, kepemimpinan ini fleksibel dalam mengambil pendekatan yang berbeda. Ketiga, pemimpin mempertimbangkan kompetensi dan komitmen anggota tim. Pendapat pro ini mengatakan kalau kepemimpinan ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai situasi, mengoptimalkan kegiatan tim berdasarkan konteks yang ada. Yang kedua adalah cocok untuk lingkungan kerja yang dinamis. Pendapat kontra mengatakan bahwa kepemimpinan ini pemimpinnya perlu memiliki pemahaman mendalam tentang situasi dan tim. Dapat menyebabkan kebingungan jika gaya yang diubah-ubah itu terlalu sering. Situasi yang tepat untuk menggunakan gaya kepemimpinan itu yaitu dalam organisasi atau tim yang sering menghadapi perubahan, ketika kebutuhan dan tujuan tim berbeda-beda dalam berbagai proyek. Yang memakai kepemimpinan ini yaitu Jacinda Ardern. Jacinda Ardern yaitu menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru selama pandemi COVID-19, waktu yang paling sulit bagi seluruh negara-negara di dunia. Kepemimpinannya selama masa sulit ini sering disebut sebagai contoh kepemimpinan krisis yang luar biasa. Banyak artikel-artikel yang menyatakan hal tersebut. Bahkan ketika Selandia Baru hanya melaporkan 6 kasus, Ardern dengan berani menutup perbatasan negara untuk orang asing. Setelah jelas bahwa kasus COVID-19 jauh melebihi kapasitas perawatan rumah sakit di negara tersebut, ia mengumumkan sistem peringatan untuk mengomunikasikan langkah-langkah kesehatan masyarakat kepada publik. Penanganan Jacinda Ardern ini terhadap kasus krisis perawatan kesehatan publik telah dipuji sebagai kelas master dalam kepemimpinan krisis. Dengan menyeimbangkan tindakan tegas dengan gaya komunikasi yang berempati, ia mencontohkan pendekatan kepemimpinan situasional yang mengadaptasi gaya seseorang dengan kebutuhan spesifik dari situasi tersebut. Yang ke-8 ada gaya kepemimpinan karismatik.
Kepemimpinan karismatik mengandalkan daya tarik pribadi dan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui visi dan pesona mereka. Karakteristiknya yaitu pemimpin itu memiliki pesona pribadi yang kuat dan mampu menginspirasi, fokus pada pengaruh pribadi dan motivasi. Pemimpin tersebut juga berkomunikasi dengan cara yang penuh semangat dan meyakinkan orang-orang yang di bawahnya. Pendapat pro mengatakan bahwa kepemimpinan ini dapat memotivasi dan menginspirasi orang untuk mengikuti visi pemimpin. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, sangat efektif dalam menggerakkan perubahan. Pendapat kontra pun mengatakan bahwa kepemimpinan ini hanya bisa mengarah pada ketergantungan pada pemimpin. Yang kedua, tidak selalu dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan rasional. Dan yang ketiga, terlalu bergantung pada kepribadian seorang pemimpin. Situasi yang tepat dalam menggunakan gaya kepemimpinan ini yaitu ketika pemimpin memimpin perubahan besar atau yang sesuatu yang lebih besar dalam situasi yang membutuhkan motivasi tinggi atau mobilisasi orang dalam waktu singkat. Contohnya yaitu Bapak I.R. Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama Indonesia, dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan berwibawa. Soekarno memiliki daya tarik berwibawa dan memiliki energi yang luar biasa. Ia juga dikenal tegas dalam memimpin negara, namun juga menekankan moral dan etika. Beliau merupakan 3 pemimpin yang memiliki karismatik luar biasa di dunia. 9. Gaya kepemimpinan pelatihan atau coach. Pemimpin berperan sebagai pelatih yang membimbing timnya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka, sering memberikan feedback dan arahan. Karakteristiknya yaitu fokus pada pengembangan individu, memberikan arahan dan dorongan, serta memperhatikan kebutuhan individu dalam tim. Pendapat pro pun mengatakan bahwa kepemimpinan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tim, membangun kepercayaan dan motivasi tim. Namun ada pendapat kontra yang mengatakan kalau pemimpinan ini memerlukan waktu lebih lama dan komitmen jangka panjang, tidak cocok dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Namun situasi yang tepat untuk menggunakan gaya kepemimpinan ini yaitu lingkungan kerja yang berfokus pada pengembangan karyawan atau dalam perusahaan yang harus berkembang atau baru berkembang. Contohnya Bapak Edi Rahmayadi, institusi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bapak Edi Rahmayadi sering mendorong peningkatan kualitas SDM di Sumatera Utara dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan program pengembangan untuk generasi muda serta aparatur sipil negara di wilayah tersebut. Misalnya melalui program pelatihan keterampilan bagi pemuda dan dukungan bagi UMKM, unit mikro kecil menengah. Ia memberikan kesempatan untuk masyarakat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Bapak Edi juga memperhatikan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dan pemimpin daerah agar mereka dapat melayani masyarakat lebih baik, meningkatkan kinerja, dan menciptakan pemerintahan yang transparan. Gaya kepemimpinannya yang bersifat pelatihan ini terlihat dalam fokusnya pada peningkatan kualitas manusia yang dapat membantu Sumatera Utara tumbuh lebih baik. 10. Yaitu gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin ini memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu menginspirasi timnya untuk bekerja menuju visi tersebut. Karakteristik pemimpin ini yaitu berkarismatik, inovatif, berfokus pada tujuan jangka panjang, dan mampu memotivasi tim untuk bekerja menuju visinya. Pro. Pendapat pro mengatakan membangun motivasi dan kepercayaan diri tim, membantu organisasi berkembang ke arah yang baru. Namun pendapat kontra mengatakan bahwa kepemimpinan ini kurang efektif dalam situasi yang membutuhkan detail dan implementasi yang ketat, sering mengabaikan detail operasional. Situasi yang tepat yaitu saat perusahaan melakukan transformasi atau peralihan besar dalam visi atau strategi ke depannya. Contohnya yang memakai ini adalah Bapak Joko Widodo atau pemerintah Indonesia sebagai Presiden Indonesia. Penerapan gaya kepemimpinannya beliau yaitu dikenal dengan visinya dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan daya saing nasional. Program-program besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, ibu kota, negara baru di Kalimantan, serta pengembangan kawasan industri menunjukkan visi besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi Indonesia. Gaya visioner ini terus ia terapkan dalam pemerintahannya dengan tujuan membawa Indonesia menjadi negara maju. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu nomor 11, gaya kepemimpinan birokratis.
Gaya kepemimpinan birokratis ini ialah pemimpin yang mengikuti aturan dan prosedur secara ketat serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Karakteristiknya ialah berpegang teguh pada aturan, memprioritaskan struktur, dan cenderung kaku dalam pendekatan. Pendapat pro-nya yaitu stabilitas dan kepatuhan, efektif dalam lingkungan yang membutuhkan konsistensi. Pendapat kontranya yaitu membatasi kreativitas, sulit beradaptasi dalam perubahan yang tepat. Situasi yang tepat yaitu organisasi yang membutuhkan standar, keselamatan dan kepatuhan tinggi seperti pemerintahan dan manufaktur. Contohnya Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau Bapak Ahok. Institusinya yaitu PT Pertamina atau Komisaris Utama. Penerapan gaya kepemimpinan Bapak Ahok dikenal dengan pendekatan yang tegas dan berpegangan pada aturan yang ketat dan mengolah birokrasi. Sebagai Komisaris Utama Pertamina, ia mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses kerja, sering mengevaluasi kinerja perusahaan, serta memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan aturan. Gaya birokratisnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktis yang tidak sesuai di perusahaan BUMN ini. Yang ke-12, gaya Queen Leadership. Gaya Queen Leadership ini adalah pemimpin dengan pendekatan tenang, bijaksana, dan mendukung tanpa menonjolkan diri secara berlebihan. Karakteristik yang dimiliki kepemimpinan ini yaitu mendukung, mendengarkan, dan memberikan ruang bagi anggota tim untuk berperan aktif. Pendapat pro, membantu membangun lingkungan yang amanah dan terbuka, mendorong inisiatif lainnya. Yang pendapat kontranya yaitu kadang dianggap terlalu pasif, mungkin kurang efektif dalam situasi darurat. Situasi yang tepat dalam kepemimpinan ini yaitu dalam lingkungan yang membutuhkan hubungan interpersonal kuat dan kreativitas. Contohnya Nadiem Makarim. Institusinya yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penerapan gaya kepemimpinan Nadiem Makarim menerapkan pendekatan kepemimpinan yang tenang dan lebih banyak mendengarkan daripada memerintah. Program Merdeka Belajar adalah contoh penerapan kepemimpinan ini yang memberikan kebebasan bagi institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Ia fokus pada pengembangan sistem pendidikan yang mendukung kreativitas, di mana guru dan murid memiliki ruang dan berinovasi. Gaya kepemimpinan task oriented. Gaya kepemimpinan task oriented ini adalah pemimpin yang sangat berfokus pada pencapaian tugas dan target tertentu. Karakteristiknya yaitu terstruktur, fokus pada hasil, memprioritaskan produktivitas. Pendapat pro-nya yaitu efektif dalam mencapai tujuan secara efisien, meningkatkan produktivitas tim. Pendapat kontranya yaitu mengabaikan kebutuhan emosional anggota tim, kurang fleksibel. Pendapat pro-nya yaitu efektif dalam mencapai tujuan secara efisien, meningkatkan produktivitas tim. Pendapat kontranya yaitu mengabaikan kebutuhan emosional anggota tim, kurang fleksibel. Situasi yang tepat dalam kepemimpinan ini yaitu ketika deadline ketat dan tujuan jangka pendek harus tercapai. Contohnya Erick Thohir. Institut yang dimilikinya yaitu Kementerian BUMN Indonesia. Penerapan gaya kepemimpinan Erick Thohir sangat berfokus pada target kinerja dan efisiensi dalam mengelola perusahaan BUMN. Ia menerapkan target yang jelas untuk masing-masing perusahaan BUMN dan melakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan performa dan transparansi. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian hasil yang konkret dan memastikan bahwa BUMN memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Gaya kepemimpinan people oriented. Gaya kepemimpinan people oriented ini adalah pemimpin yang menempatkan kepentingan, kesejahteraan, pengembangan anggota tim sebagai prioritas utama. Karakteristiknya yaitu menjaga hubungan, mendukung, fokus pada kesejahteraan anggota tim. Pendapat pro-nya yaitu membangun loyalitas dan karakteristik tim, menciptakan lingkungan kinerja yang positif. Pendapat kontranya yaitu mungkin kurang berfokus pada hasil, keputusan tidak lebih lama karena pertimbangan banyak pihak. Situasi yang tepat pada kepemimpinan ini yaitu organisasi mengutamakan kolaborasi dan kesejahteraan karyawan. Contohnya Mary Riana. Institut Mary Riana yaitu sebagai motivator dan pengusaha. Penerapan gaya kepemimpinan Mary Riana terkenal dengan pendekatannya yang people oriented dalam aktivitasnya sebagai motivator dan pengusaha.
Ia peduli dengan pengembangan individu dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, terutama dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak muda. Ia menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana orang-orang merasakan terinspirasi untuk mengerjakan impian mereka. Yang terakhir, gaya kepemimpinan adaptif. Gaya kepemimpinan adaptif ini adalah pemimpin yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan situasi dan tim. Karakteristik yang dimiliki kepemimpinan ini yaitu fleksibel, terbuka pada perubahan, mampu menyesuaikan pendekatan. Pendapat pro yaitu mampu beradaptasi dalam situasi apapun, efektif dalam perubahan yang dinamis. Pendapat kontranya yaitu membutuhkan keterampilan kepemimpinan tinggi, mungkin sulit dalam pengaturan yang sangat terukur. Situasi yang tepat dalam kepemimpinan ini yaitu organisasi bergerak di lingkungan yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Contohnya Ibu Sri Mulyani Indriwati. Institut yang dimilikinya yaitu Kementerian Keuangan Indonesia. Penerapan gaya kepemimpinan yaitu sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, terutama menghadapi tantangan ekonomi global. Saat menghadapi pandemi COVID-19, ia menyesuaikan kebijakan fiskal agar dapat mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Ia mampu mengatur anggaran negara yang fleksibel, memastikan bahwa Indonesia tetap stabil situasi yang penuh ketidakpastian. Sekian dari penjelasan kami tentang 15 gaya kepemimpinan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.